Ya, gini, segala sesuatu yang berhubungan dengan cetak itu adalah permintaan dari customer. Jadi ketika ada backfire atau misalkan dari pihak pemegang brand, Ya, ketemu lagi bersama Coach Patwa di acara Ketuk Pintu Ngopi Yuk. Nah, penasaran siapa bintang tamu kita kali ini? Saya menghadirkan satu sosok ya, yang berkecimpung di dunia digital printing. Nah, di era new normal ini, tentunya ini salah satu bisnis yang menurut saya masih bertahan, ya, masih banyak demand-nya karena produk yang baru itu bermunculan. Ya, entah itu tekstil, entah itu kemasan apapun gitu ya. Nah, itu perlu sebuah desain yang bagus untuk packagingnya. Nah, bagaimana bisnis digital printing ini uh, terkait dengan startup di era new normal ini, kita langsung saja sapa tamu kita yang istimewa kali ini, Kang Ujang. Oke. Oke, Kang Ujang ya, terima kasih sudah datang nih di Ketuk Pintu Ngopi Yuk ya. Nah, di acara kita ini biasa ya, kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Nah, ngopi ini adalah ngungkapin pikiran ya. Di tengah new normal ini kita harus sering-sering ngungkapin pikiran. Tapi berfaedah, bermakna untuk yang menonton, seperti gitu. itu. Ya, ya. Oke. Keren. Oke. Ini apa? Mau minum? Boleh deh satu. Boleh, silahkan. Ini apa nih? Ini temanya ngopi, ini ada kopi juga sini. Betul. Ini kan ada Cak Opus, itu Cak gitu. Omang. Jadi kopi manis. Oh gitu. Ini yang blacknya, black kopi black ya. Kopi. Betul. Ada gula arennya. Oh ini. Nah, silahkan dibuka. Nah, kalau saya sukanya Cak Opus. Oke. Ya, biar pikirannya lebih terungkap. Siap. Kalau saya memang ini kayak wajib kali ya. Jadi sehari itu pasti bangun tidur minum kopi. Kadang ngedesain itu lebih enak kopi. Jadi penikmat kopi ya. Gimana rasanya? Pas nih. Pas ya. Karena harus pahit kalau kopi. Kalau saya ya. Oke. Siap. Nah, apa nih Mas yang mau diungkapin kali ini nih ya? Nah, terkait bisnisnya lah, coba. Ya, kalau saya bisnis bergerak di dunia digital printing. Digital printing ini memang eranya serba digital karena untuk menghadapi generasi-generasi yang akan mendatang. Kayak digital printing banyak yang pakai itu kan sekarang ya, banyak yang pemainnya itu di generasi milenial. Terus mungkin ntar ke depan generasi Z yang akan mengeksplor tentang digital printing karena sistem pekerjaannya itu lebih simpel, transparan, presisi. Kemudian digital printing itu dan terukur dan terarah. Jadi nggak memang kita juga tidak meninggalkan yang konvensional. Karena saya ada produk untuk yang digital printing tekstil itu sublimasi. Itu khusus untuk baju olahraga. Untuk sablonnya saya ada digital sablon pakai cutting sticker sama teknologi baru ya dari luar negeri, mungkin belum beberapa baru saya sih yang selama ini di Indonesia mungkin baru saya yang coba, namanya digital screen transfer. Digital screen transfer. Jadi penggabungan sablon digital dan manual. Ya, underbase-nya pakai, jadi underbase dari sablonnya, base-nya itu menggunakan tinta yang sering dipakai oleh konvensional, kemudian pewarnaannya menggunakan digital printing. Iya. Jadi nggak perlu perpaduan ya, nggak perlu banyak screen. Terus kualitasnya sama ya. Sama. Cuma memang sebatas hanya belum jauh ya. Jadi cuma hanya sablon yang biasa raster aja. Belum kan, kalau sablon yang paling bagus kan discharge tuh kan, yang menyatu dengan kain. Tapi kalau untuk yang teknologi DST ini belum. Ini nggak terlalu menyatu dengan kain. Atau tidak, bagaimana? Maksudnya menyatu dengan kain, cuman hanya kayak sablon dan distro biasa gitu. Tapi kan kategori sablon yang paling bagus itu kan discharge. Dia tuh lebih kayak gini nih. Dia nggak kelihatan sablonan, tapi dia benar-benar nyabut warna kain, kemudian nempel di kain. Gitu. Kalau sablon kan dia ngebonding. Iya. Kayak gitu. Kang Ujang ini sudah berapa lama nih menggeluti bisnis digital printing ini? Sampai saat ini sudah 2 tahun. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Hampir mau 3 tahun. Apa yang membuat Kang Ujang menggeluti bidang ini? Yang pertama saya pengen mandiri. Oke. Jadi saya kalau
saya udah bekerja di beberapa perusahaan yang menempati posisi yang cukup lumayan ya, gitu kan. Cuma kan kita mulai dari kapan harus mandiri? Karena kalau hidup mandiri itu kan kita udah bisa mengembangkan ide pikiran kita, kreativitas, kemudian explore skill, gitu. Explore ya, explore skill. Terus kreativitasnya tanpa batas bisa dibilang gitu ya. Kalau sekarang memang bekerja harus kreativitas. Ya, setuju sih. Di new normality ini kan memang ada yang sering-sering sebut tuh agile, kreatif gitu ya. Hanya itulah yang bisa survive gitu. Iya, orang kreativitas. Tapi udah kelihatan sih dari penampilannya udah nyeni banget nih. Udah nyeni banget. Ngopi lagi. Gak pernah rapi ya. Sorry nih, kalau gue demen kopi, dikasih kopi pasti ngopi dulu nih. Silahkan, gak apa-apa. Memang itu gunanya kita siapkan di sini ya. Semakin banyak diminum, semakin banyak yang terungkap nih dari pikirannya. Oke. Kan banyak tuh digital printing tuh, setahu saya kayak gini ya. Ini kan bisa sablon juga nih digital printing ya. Banyak produk-produk baru, startup. Nah, keren-keren banget lah pokoknya. Dari kopi aja udah macam-macam desainnya. Nah, kalau Mas ini sebenarnya fokusnya bergerak di apa nih? Di produk makanan, packaging seperti ini, atau tekstil tadi bilangnya, atau apa? Merchandise apparel. Merchandise apparel. Ya. Apa tuh yang dimaksud merchandise apparel? Kalau untuk merchandise-nya itu kan kayak misalkan topi, produk turunan dari apparel. Produk topi nih bisa. Produk turunan dari apparel itu kan ada sepatu. Nah itu bisa disablon tempat saya. Sepatu bisa disablon. Terus misalkan bisa disablon pakai merek terkenal gitu? Oh bisa. Oh janganlah. Jangan. Diplesetin tapi. Kreatif. Boleh. Buat narik sponsor ya. Adipas gitu ya. Boleh. Ya, gini, segala sesuatu yang berhubungan dengan cetak itu adalah permintaan dari customer. Jadi ketika ada backfire atau misalkan dari pihak pemegang brand, ya saya hanya kayak kasihin ke yang order. Karena itu kebijakan saya, segala urusan cetak atau apapun itu permintaan customer. Jadi bebas gitu. Berarti ada dong semacam perjanjian lah mungkin di depannya bahwa tugasnya hanya mencetak. Masalah ini hakinya, hak ciptanya segala macam itu udah urusan konsumen gitu ya. Iya, urusan konsumen ya. Gitu. Tapi bisa saja dong satu brand terkenal itu meminta jasanya jasanya Kang Ujang, bisa ya? Bisa, banyak ya. Banyak. Oke, apalagi turunannya apparel tadi? Apparel itu, counting untuk apparel dulu ya. Tadi kan merchandise. Merchandise itu kayak misalkan gelang. Iya. Kartu ke e-tol kayak gitu, itu bisa. Oh, e-tol bisa? Bisa. Jadi kalau saya pengen bikin e-tol pakai nama saya gitu Foto sendiri deh. Foto sendirilah gitu ya. Coach Fatwa gitu ya. Bisa. Kartu nama pakai kartu e-tol. Rebutan orang-orang tuh. Iya, betul. Tapi harus kerjasama dengan salah satu bank. Ya, supaya ada duitnya. Oke. Iya. Karena kan harus di-insert uang itu di dalam. Iya. Wah, menarik nih. Ya, kebetulan saya lagi ada satu ini nanti ya, mau bikin member card. Boleh. Terus apa lagi turunannya, Mas? Kang, Mas melulu. Karena seni. Iya, jadi gini. Sebenarnya kalau untuk merchandise itu banyak ya, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan souvenir itu udah pasti merchandise, karena kita kasih ke customer, kita kasih ke klien kita, kolega atau yang lain-lainnya. Tujuannya kan bagian untuk kayak nge-branding, kalau enggak ya gift buat kasih sayang atau apapun. Jadi yang lebih spesifiknya kalau merchandise itu yang bisa dicetak hanya stiker yang bisa kita tempelin di merchandise tersebut. Contohnya misalkan gini. Stiker tempel ya. Kalau misalkan merchandise-nya itu tekstil, berarti kita kasih stiker yang khusus untuk tekstil, tahan cuci, tahan panas dan yang lainnya. Kalau itu penting tuh tahan cuci, tahan panas tuh. Iya, kalau kayak gini kan ini sebenarnya kalau ada yang jauh lebih clear lagi kan, warnanya yang nggak putih begini gitu. Banyak jenisnya gitu. Bisa diimprove dong nanti ya? Iya, bisa diimprove. Jadi terlihat lebih profesional. Ya ujung-ujungnya kan memang kalau bisnis atau apapun kan orang digital yang harus bantu untuk, dan harus ada inovasinya kan supaya nggak bosan gitu. Iya, nggak bosan. Iya. Jika Mas punya produk, saya punya produk nih biar kelihatan mewah kayak gimana? Mulai dari bajunya, topinya, sampai produk yang saya jual gitu. Gimana kira-kira? Logonya udah jadi Mas, udah. Jadi kan saya nggak perlu bikinin logo tuh, tinggal saya improve aja. Gitu kan. Terus cost-nya kayak gimana, kita sesuaikan. Tapi kalau ada yang belum punya logo, baru konsep, baru ide nih, itu bisa juga nggak dibantu sama? Bisa, cuman nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat, itu konseling.
butuh mikir lah sebenarnya ya. nggak semua digital printing nerima kayak gituan. Nggak hanya beberapa aja. Paling sih yang sejauh ini yang masuk ke saya teman. Oke, teman dekat lah ya. Gue punya mau startup nih gitu kan. Kenapa startup? Udah jenuh nih di kantor, udah banyak cerita deh gitu kan, pada gaji lumayan gitu kan. Ya, lu pengen mandiri intinya kan. Ya mandiri, kreativitasnya tadi. Ya, kayak yang saat ini berjalan yang merchandise dia jual masker. Oh, iya. Okay. Dulunya sebelumnya dia gantungan kunci sama Itol. Aduh, tapi nggak laku-laku katanya. Ya udah jualan masker aja. Dia hidup ngurusin masker aja gitu. Karena memang sekarang bahkan sudah jadi regulasi di mana-mana ya. Iya, di kantor wajib pakai masker. Iya. Dan orang tuh bosan yang polos, yang ini harus ada kreativitas di situ. Iya, terus dia masuk ke segmen B2B, maskernya bukan B2C. Kalau B2C kan dijual di pinggir jalan tuh. Kalau B2B gimana Mas? Ya udah masuk aja ke misalnya satu perusahaan, ke customer service-nya, perlu branding nggak untuk atau apapun. Sekarang jadi banyak perusahaan asuransi pun juga banyak. Yang membedakan produk dia dengan orang lain apa? Ya kita customize. Bisa pakai logo. Itu sih yang mahal pakai logonya itu. Iya, customnya itu. Dan saya rasa semua perusahaan mewajibkan visitornya menggunakan masker. Betul. Kalau dia nggak pakai masker, ya kita kasih maskernya pakai logonya. Dan itu sebuah layanan, ya, customer intimacy. Iya. Soalnya gini, kalau untuk cetak dan yang lainnya itu kan bagian dari promosi. Promosi kan ada yang ETL, BTL kayak gitu, mungkin ngerti ya. Nah itu kan kalau udah kita misalkan gini, kategori iklan kalau menurut saya, ketika kita bangun tidur, istri atau anak pakai baju, misalkan baju salah satu merek, itu udah bagian dari iklan. Makanya dunia digital dengan era new normal atau apapun itu menurut saya masih bisa sangat banyak pasarnya, tergantung kreativitasnya gitu. Benar. Iya. Kalau saya memang saya nggak pernah bikin Instagram untuk produk saya sendiri, saya nggak pernah bikin website. Karena saya sifatnya ngebangun bisnis ini ngebantu teman-teman UKM atau para startup nih, anak-anak baru milenials yang pengen jualan. Yang dia butuh wadah tempat merealisasikan ide-idenya dia. Iya, gitu ya? Cukup kalau di saya ketok gerbang. Oh, di sini ketuk pintu. Ya. Iya, di sana ketuk gerbang. Halo Mas Rijang katanya, aku mau jualan misalkan. Jualan apa? Topi. Di mana jualannya? Di Shopee gitu atau maaf ya. Iya. Oke. Di salah satu e-commerce yang cukup terkenal gitu. Oke, jadi gimana KPI-nya? Pokoknya saya kirim barang harus input resi sore ini, nggak boleh besok gitu. Bisa kita bantu, kita cariin. Sekarang ada beberapa supplier di belakang saya. Mau yang kualitas biasa, impor atau super premium. Tinggal pilih aja. Kamu PD-nya jualan yang mana? Kalau yang murah udah banyak, lu jualan yang mahal sekalian. Ini menarik ya, di tengah situasi banyak orang mengeluh ya. Saya kadang suka agak terganggu tuh ya sama orang-orang yang mungkin kayaknya sudah tidak punya pilihan dalam hidup gitu ya. Dia mengalami suatu masalah hal dari ini normal ini yang terdampak gitu ya. Mungkin kehilangan pekerjaannya gitu ya. Terus dirumahkan atau bisnisnya kena dampak gitu ya. Ternyata dengan ngungkapin pikiran begini nih gitu ya. Sesimpel itu gitu loh. Sesimpel itu, tinggal ketuk gerbangnya Kang Ujang. Saya mau jualan, saya suka topi gitu ya. Gimana caranya saya bisa jualan topi ini udah bisa dibantu gitu. Iya. Karena gini, sebenarnya customer itu kan bisa kita handle. Kita bisa create juga. Iya, bisa create juga. Tergantung, karena kan orang tuh kadang punya elemen masing-masing. Ketika kita ketemu dengan orang yang super susah gitu kan, yang mungkin saya juga nggak bisa dealin, tapi dia bisa dealin karena mungkin itu elemennya dia, klasternya dia. Makanya lu pede jualan topi, gue sih nggak bisa jualan topi, tapi lu bisa, bener bisa, gue bantuin. Kayak gimana topinya, mereknya apa? Jadi saya kerjanya biar mereka yang placement di e-commerce, Instagram, yang apalah gitu, brandnya dia lah, segala macam tertampang. Gue bantuin cuman dari sisi ketepatan waktu untuk produksinya dan kualitasnya. Wow, keren nih. Gitu. Terus modal gimana? Modal di awal, ya lu beli aja topinya dulu, bikin 5 biji gitu, kalau pakai, terus gue desainin, lu uploadin. Jadi sebenarnya ya, mungkin skill kita itu bukannya nggak penting, tapi bukan orang yang punya skill aja yang bisa survive nih di era new normal ini menurut saya. Tapi yang jauh kolaborasi juga harusnya bisa hidup sih. Iya, sebenarnya mengkolaborasikan supplier ya, atau produksinya ya, produksi dari mana topi tadi. Nah dia tahu produksinya dari sini. Dia suka, misalnya saya nih suka topi nih, saya tinggal cari yang produksi mana nih. Tapi saya bisa buat branding saya sendiri dengan kolaborasi lagi dengan dengan Kang Ujang gitu ya. Iya, kayak bisa gitu. Jalan. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau tiap pagi itu ada ibu-ibu, tong.
bikinin baju 5 ya, buat apa? Misalkan saya mau masukin ke salah satu bank, oke, gue bikinin. Sore, udah kelar mas, udah ambil, udah segitu aja. Terus dia udah bisa pamer tuh, ini produk saya nih. Iya, begitu. Padahal nggak punya pabrik ya? Iya, enggak. Karena gini, sebenarnya kalau untuk kategori merchandise, apparel, itu kita nggak harus produksi. Supplier yang dari luar negeri pun tuh nyari ke Indonesia. Jualin produk gue nih, gue dibikinin topi polosan. Lu jualin produk gue gitu. Jadi kita jangan mikir hulu ke hilir. Itu capek, kapan kita berkembangnya? Itu yang sering jadi penghalang orang untuk maju tuh. Dia sibuk mikir. Iya, ya, kelar di pikiran jadinya. bukan kelar di bisnis. Sibuk mikir, nggak sibuk action gitu ya. Iya, betul. Aduh. Iya. Wah, ini sangat bagus nih ya bagi teman-teman milenial, zilenial gitu ya. Iya. Jangan takut untuk mencoba. Iya. Ya, jangan takut untuk mencoba. Apa yang kepikiran, apa yang terlintas di idenya, segera wujudkan. Cukup coret-coret, nah ketuk gerbang sana, ketuk pintu sini ya, kita bahas di sini, udah tuh bisa di branding. Boleh mas, jadi gini, karena sebenarnya intinya anak-anak itu kreativitasnya tinggi, cuman tidak terarah. Kalau diarahin bisa, karena gini, taruhlah anak tersebut bekerja di suatu perusahaan, ambil kuliah bisnis atau apapun, itu hanya sebatas kulitnya saja. Sebenarnya yang masuk ke dalamnya itu kreativitasnya. Makanya sekarang kayak perusahaan besar kayak YouTube atau Google, dia punya buka lowongan, tanya lu kemampuannya apa, kreativitasnya apa. Makanya suka buka tuh yang akademik dari platform-platform kayak gitu. Tujuannya apa? Mereka butuh orang yang sangat kreatif dan inovatif. Karena itu yang bisa survive. Itu ya. Kalau kita terlalu menganalisa, kayak contoh saya di COVID-19 hancur. Mesin saya jual, berapa saya jual mesin. Oke. Iya. Terus karena kan setelah kena dampaknya itu apa yang harus berkembang? Yang pertama adalah gimana caranya kita harus bisa mencongkel atau mengulik kebutuhan seseorang. Karena kalau menggali gitu. Ketika misalnya gini mau lebaran, harusnya kan saya panen kemarin. Iya. Kalau di aparel itu kita kayak bikin ini, kayak punya sawah. Iya gitu kan. Lahannya, ladangnya di situ. Iya gitu kan. Giliran udah kalau di baju tuh kita misalkan nih Januari bulan 3-nya itu kan udah mulai lebaran atau apapun. Itu udah bisa dijual tuh di sana. Baju-baju kita. Kemarin pas mau panen kena COVID-19. Kita nggak bisa panen. Semua distro, factory outlet, Mas Ujang nggak ada new produk new ya kata dia gitu. Saya nggak nerima dulu dia nggak terima. Nggak ada saburan masuk ke saya. Jersey pun juga beberapa PO pemerintahan, kan saya ada B2B sama B2C. Kalau yang B2B pemerintahan pun juga sama. SPK yang udah masuk tiba-tiba di hold. Di hold semua. Di hold sampai kapan Pak? Nggak tahu ya waktunya juga sampai kapan katanya gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Iya, hanya Tuhan yang tahu dan COVID-nya gitu kan. Terus akhirnya gini, ya udah Pak, alokasi dananya gimana nih biar bisa berkembang nih kan gitu kan. Ya udah maksudnya bikinin masker aja. Oke. Muncullah new produk. Muncullah kebutuhan tadi, menggali kebutuhannya. Iya, karena gini dia nggak butuh jersey sekarang. Iya, karena gini setiap pemerintah kayak kemarin Pemprov Aceh, Mas saya harus campaign nih, temanya campaign. Markom yang bilang ke saya, campaignnya apa Mas? Campaignnya yang berhubungan dengan COVID-19 membantu orang. Ya udah bagi masker. Iya, produksi 1.000, saya produksi 1.000. Sesimpel itu. Jadi kadang-kadang pikiran kita yang ngeblok kita sendiri. Jadi selama ada keinginan menggali ya, saat satu pintu tertutup, wah banyak pintu lain terbuka. Iya, gitu karena gini kalau kita nggak, dia juga kan mungkin sibuk ngurusin yang lain ya. Dia mau campaign kan, kalau Markom kan KPI-nya gimana caranya nge-branding perusahaan gue jadi bagus. Itu kerjaan Markom. Dan CSR itu kan masuk program CSR. Kalau dia peduli di situasi kayak gini itu akan mengangkat branding dia lebih kuat loh. Iya kayak gitu. Makanya gue bantuin dah. Jadi gini, kalau kita ketemu sama orang B2B, gue produknya digital, harus ketemu sama orang Markom. Kalau enggak orang GA. Oh iya benar. Tanya KPI lu apa? Biar ngebantu kerjaan lu jadi bagus. Betul. Cariin seragam yang bagus, biar bosnya pakainya enak. Ya udah gue bikinin. Udah itu aja. Sip. Nah setelah itu baru ngomongin harga. Mantap. Ini keren nih. Mungkin nanti saya juga akan coba bantu ikut promosiin ya. Boleh. Ke tempat saya ngantor tuh ada Marpromnya juga. Ya, memang benar ada KPI-nya, ada aturan warnanya yang harus diikutin gitu ya, standarnya, karena ada value dari warna itu sendiri. Logo tersebut ya.
Nah, tadi sesimpel itu ya, ibu-ibu datang gitu ya, ketok-ketok gitu ya, saya mau produksi 5 dulu nih buat sampel gitu ya. Nah, untuk anak-anak muda, milenial atau bahkan nanti zilenial gitu ya. Seperti apa sih peluang bisnis ini? Nah, seperti apa peluang bisnis yang berhubungan dengan digital ini? Kira-kira mereka perannya di mana nih? Produk apa nih? Sebenarnya gini, saya jelasin untuk yang millennials ya. Kalau millennials itu generasi yang saat ini sedang startup. Startup itu orang-orang milenial semua. Jadi gini, dia jago main futsal. Dia punya komunitas. Pasti punya komunitas. Punya grup, punya yang lain-lainnya. Kalau misalkan dia tingkatnya lebih tinggi di komunitasnya, wah gue pelatih futsal gitu kan. Di situ udah bisa jualan dia. Tinggal arahin aja. Yang gampang, kasat mata, kalau t-shirt mas, pakai t-shirt berapa lama ganti? Paling maksudnya ganti ini ya? Ganti baju. Iya, mereka mungkin ukuran tetap S ya. Iya. Ini ya S, bawahnya XL gitu. Enggak. Iya, kan tapi kan kalau misalkan ketemu dengan klien, kemarin pakai t-shirtnya tulisannya ini. Kok ini lagi kan? Betul. Gak enak juga kan? Beda. Kalau menurut saya t-shirt itu paling cepat ganti. Karena t-shirt itu kan performance sih. Ya, ya gini, kalau anak milenial, personal branding. Iya. Kalau anak milenial, dia senangnya ngeband. Grup-grupan kayak misalkan ada sekarang tuh apa K-pop atau K-pop ya, gitu. Kayak K-pop lah. Ya, kayak gitu kan Korean style. Kompak semua bajunya kan. Itu yang bisa digali dari dia. Misalkan dia senang. Saya baru sadar ya. Kemarin saya bongkar-bongkar lemari tuh memang kaosnya paling banyak. Iya. Ya artinya kan. Iya kan saya jalan-jalan nggak mungkin saya pakai ini lagi. Iya. Kayak saya beberes kan 2/3 itu saya sumbangkan, tinggal 1/3. Supaya apa? Masuk lagi yang baru nih. Iya, karena benar tadi kalau kita tampil masa situ lagi gitu ya. Iya. Terus ada pesan moral misalkan, Mas mau pesan moral apa nih di COVID-19? Bikin aja ditulis. Ya, gitu. Ya. Itu ya mungkin maknanya buat Mas nggak ada, tapi buat orang lain bisa jadi menghibur gitu atau mengingatkan. Misalnya gini ya, masker itu dipasang jangan digantung. Iya. Karena dia bukan mantan. Iya. Karena begitu. Ya sesimpel itu sih. Jadi tinggal bikin di Instagram unique selling produknya apa. Tinggal konsultasi aja mau bikinnya kayak gimana. Oke. Kalau yang premium kita kasih yang brand premium. Supplier di belakang saya banyak. Oke. Saya nggak buka konveksi. Saya hanya buka digital saja. Jadi tujuan saya ngebangun ini, kita bangun bersama-sama untuk meningkatkan UKM. Makanya disebutnya usaha saya Indonesia Giant Market. Usaha Indonesia? Enggak, usaha ini, nama usahanya Indonesia Giant Market. Indonesia Giant Market, karena Giant ini mungkin UMKM ya? Atau enggak juga? Terbuka seluas-luasnya gitu? Terbuka seluas. Karena pasar Indonesia itu luas dan besar. Benar sih. Mas percaya nggak ada orang yang hidup dari jualan kayak misalkan sapu lidi? Ada. Pernah lihat nggak orang yang jualan masker? Mungkin dari perjalanan ada 5 atau 7 orang yang jualan bak masker di pinggir jalan. Oh lebih? Lebih ya? Lebih. Tapi mereka saat ini bisa hidup. Bisa, dan lagi panen kan? Tiap hari kelihatan dia. Ya dulu kan kita pandang sebelah mata. Iya. Lu ngapain sih jual masker gitu? Siapa yang mau beli juga kan? Tapi pas pandemi ini kan banyak orang yang beli masker. Banyak. Ya itu, marketnya besar. Seru. Silahkan diminum lagi. Wah, ini benar-benar ketemu peminum kopi nih ya. Makin banyak yang tergali. Jadi ini tuh rumusnya pura-pura gila, pura-pura goblok nih. Oh gitu ya? Maksudnya apa tuh? Diminum sehari 3 kali. Karena gini, kalau pakai ini tuh kita bisa punya ide gila. Dan kita juga, apa ya, yang dibilang gobloknya itu kayak, lu ngapain sih? Kerja cuma ngopi doang tapi lancar gitu. Dia nggak tahu. Dari situlah lahir kreativitas, ya kan? Karena secara ilmunya ada juga. Kan ada tuh kandungan kopi itu apa? Itu membuat kita rileks, ya kan? Pikiran tenang, akhirnya keluarlah ide-ide itu. Iya betul, gitu. betul. Makanya kita juga diketuk pintu. Yuk ngopi kan? Yuk ngopi itu filosofinya ada. Ngopi yuk. Ngungkapin pikiran yuk. Nah sambil ngopi gitu. Jadi ini yang ngungkapin pikiran siapa nih? Ya bintang tamunya. Oh gitu. Iya, Kang Ujang. Oke, terakhir nih ya. Terakhir seru. Jadi saya pengen Kang Ujang cerita mungkin ya. Ada nggak klien yang konsumen ya, yang hari ini tadinya dia bukan siapa-siapa dalam hal usaha ini ya, ya kayak tadi ya. Tapi dari dia kreatif, inovatif,
terus berhubungan sama Kang Ujang, salah satu konsumennya lah ya. Hari ini dia di tengah situasi ini justru mendapatkan berkahnya lah, hikmahnya gitu. Kalau berkah dan hikmah saya bisa ngukur ya. Ya, tapi itu jadi hasil lah mungkin ya. Hasil ya, karena kita nggak bisa ngukur seseorang dari kesehariannya, tapi kita bisa mencium seseorang baik dan buruknya di ujungnya. Oke. Setuju nggak? Setuju. Iya. Artinya sekarang tuh dari awal berhubungan sampai hari ini dia mungkin continue terus order gitu. Iya. Nah itu jadi gini, kalau saya lihat ada banyaknya cewek. Oh. Dia datang pakai sepeda, kemudian dia yang kedua datang udah mulai cicil motor. Wow. Selama 2 tahun terakhir dia udah ambil mobil. Dan dia terus tuh continue ngorder ya ibaratnya ya. Dan itu ordernya saya setir. Seadanya stok saya aja. Saya lagi ada stok baju, dia jual baju. Saya ada stok hijab, dia jual hijab. Palu gak ada dong ya? Iya. Pak yang lu mau gua ada gitu. Iya, karena dia orangnya sangat simpel sekali, taruh di Shopee gitu kan. Aduh maaf. Itu di salah satu e-commerce yang logonya begitu gitu kan. Yang jadi dia dari situ ada permintaan masuk. Marginnya berapa ini? Pokoknya Mas Ujang udah yang penting aku jualan katanya. Mantap. Jadi dari sepeda, motor, terakhir udah mobil. Iya. Dan itu nyicil. Ya nggak masalah kan kalau bilang aset, lu mau nyicil apa tuh aset lu kan. Tapi dia udah punya keberanian dan dia yakin. Iya. Padahal saya dari sisi usaha udah mengalami titik kebangkrutan. Ya boleh dikatakan sekarang untuk sublimasi ini divisi sublimasi udah saya tutup. Tapi tetap orderan JC tetap masuk karena patennya saya yang pegang. Dan itu masih jalan gitu. Kayak pagi tadi tuh dia order, Mas perlu masker 200 pieces buat apa? Buat perusahaan asuransi. Masya Allah. Dan kayak gini, kalau kita udah ngasih sesuatu yang orang itu puas dan orang itu percaya, orang nggak bakal lari ke yang lain. Dan diberikan kemudahan akses misalnya komunikasinya dan support gitu ya. Saya hidup dari broker, jarang saya ke end user. Dan dari mulut ke mulut juga kan kayak tadi kan kita pasang Instagram toh. Iya, enggak. Nggak bikin web lah. Enggak. Tapi berdatangan aja order itu. Iya. Oke. Kecuali yang digital printing ya. Kalau IGM digital printing saya pakai Facebook. Oke. Nah, sekarang nih produknya Kang Ujang nih. Kalau misalnya nih teman-teman yang lihat ini siapa yang mau pengen membranding, mensaplon gitu ya, atau punya produk atau belum punya produk. Nah, apa yang bisa dibantu oleh Kang Ujang nih buat orang yang menonton ini nih? Yang paling gampang ya untuk anak milenial itu jualan kaos. Oke, ingat ya jualan kaos. Semua orang pasti pakai kaos juga. Iya. Gimana caranya? Gampang, tinggal simple. Misalnya gini, mau bikin kaos performance atau promosi. Kalau promosi itu larinya kayak misalkan salah satu perusahaan ya, misalkan perusahaan yang mau ngadain acara, lari cuma sekali pakai gitu. Itu kan cuman ya cukup lari sekali pakai dibagi-bagiin gitu kan. Itu kampanye promosi ya, itu harga yang sangat kompetitif dan itu mainnya quantity. Karena juga bahannya mungkin tidak terlalu harus high quality gitu. Tergantung permintaan customer. Kalau misalkan yang larinya pejabat eselon 2, ya kasih yang bagus. Minimal baju yang dipakai jangan dibuang, dikasih ke drivernya. Dipakai sama bosnya gitu. Betul. Dia juga harus bangga, senang gitu. Terus yang kedua, mau jualan kaos untuk performance. Misalnya gini, gue mau jualan kaos tapi temanya anak band misalkan. Oke, komunitas. Iya. Itu kan dipakai awet tuh, setiap ngumpul-ngumpul pakai itu. Iya, saya jujur waktu pas COVID-19 pernah nggak dapat margin sekali, nggak dapat margin ya dalam 2 bulan. 2 bulan nggak dapat margin, di bulan ketiga kayak digabungin nih, bulan 1, bulan 2 nggak dapat, di bulan ketiga tiba-tiba ada salah satu komunitas order MVP gitu kan, dan SUV masuk, dia mau ada sosialisasi sama CSR buat bagi-bagi sembako, dia perlu pakai baju, akhirnya dibikinin bajunya gitu. Order langsung banyak. Iya. Bulan pertama udah ketutup semua. Iya, kayak gitu. Iya, dan itu juga bukan dari saya langsung ke customer-nya. Masih ada broker tadi. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, makanya saya nggak pernah ngurusin tuh yang namanya packing, kemudian nulis alamat, enggak. Udah biar mereka aja. Kalau saya placement di salah satu e-commerce, berarti kan saya harus ngerjain begitu kan? Iya dong. Saya harus cari admin, delivery, pengiriman, ekspedisi. Ya saya nggak mau itu. Jadi sebenarnya Kang Ujang ini just terima jasa sablonnya. Jasa sablon dan produknya. Finish produk aja. Finish produk udah di packing, keluar, tinggal ibu-ibu tinggal ngambil, dia mungkin ngeprint kali di mana nggak tahu, tempelin logonya.
Kalau misalnya begini, sama bahan kaosnya segala macam, Iya, bisa itu finish product. finish product. Iya, udah. Tapi dikirim ke sayanya bentuknya karungan mungkin. Tergantung Enggak. permintaannya. Kan tadi nggak packing nih. Packing ya packing standar aja sih. Packing standar aja Iya. ya. Tapi akhirnya kan dia yang jual-jual retailnya lagi gitu. Iya. Jadi saya cuman udah kelar nih ya, udah saya fotoin, udah saya plastikin, kemudian saya kirim ke dia. Dia mau parsial lagi atau mau langsung dikirimin. Tapi beberapa yang dropshipper itu yang dropship ya. Jadi Mas Ujang tolong di packingin rapi aja. Ntar jangan dikasih alamat, ntar saya ambil. Dia buat stiker sendiri. Oke. Itu yang jalan B2C-nya saya. B2C-nya. Kalau yang B2B saya langsung ke customer. Karena nggak Kantai marprom tadi, Iya. dia harus ketemu. Iya, kayak gitu. Identity perusahaannya harus diperhatiin, Iya. KPI-nya apa gitu. Pokoknya di era new normal ini pesan yang harus disampaikan pertama adalah kita harus sadar dengan kondisi bisnis yang menurut saya sekarang juga tidak. Jadi kita tahu bisnis ketika ada COVID-19 ini perusahaan yang sudah existing punya modal atau tidak. Karena gini, semua perusahaan yang banyak nih ya, masa sih logikanya gini, ada perusahaan yang dikasih ujian cuma 3 bulan dikeluarin karyawannya. Selama bertahun-tahun dia ngapain? Ya. Banyak kan ya. Jadi intinya apa? Yang kuat sekarang ya, yang kuat sekarang itu B2C. Makanya harus kencengin B2C. Meskipun uangnya sedikit tapi ada. Tetap ngalir, tetap order. Dibanding piutang yang gede tapi susah dicarinya. Jadi buat teman-teman, makanya saya kembangin untuk di era new normal ini B2C. Jadi jangan ragu untuk mulai dari hal yang kecil ya. Iya, B2C, kecil. customer to customer. Recehan nggak apa-apa. Recehan. Nggak apa-apa. Ya recehan kalau tiap hari, ya, gue juga mau. Ya bukan berarti B2B enggak kan. Ya. Tapi banyak, saya bicara fakta aja. Banyak perusahaan yang dia branding di mana-mana, bikin tempat restoran di mana-mana, banyak banget restorannya. Tapi lama pas di kemarin itu langsung kena. Ya. Kenapa? Dia hanya sebagai permukaan saja. Keren. Gagah. Iya. Cuman kan dan gitu promosi kan. Karena promosi itu tidak mengambil cuan yang cukup bagus. Bakar duit kadang-kadang bahkan. Iya, karena kan cukup hitungannya pas aja. Jadi ketahuannya pas begini deh. Oke. Tadi kan sudah kasih tips nih buat teman-teman milenial lah ya, startup sekarang ya. Kalau kemarin memang bisnisnya kena dampak, nggak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru. Selama teman-teman melihat ada pangsa pasarnya. Dan bisa nih kolaborasi atau boleh. kontak lah ibaratnya gitu ya. Iya, nah, sekarang peluangnya ke depan. Kan sudah 3 bulan 4 bulan nih ya. Nah, new normal ini. Nah, seperti apa peluang digital printing dari kacamatanya Kang Ujang ya. Yang mungkin bisa disampaikan kepada startup milenial saat ini gitu. Peluang digital printing itu selama ada promosi pasti hidup. Kenapa kemarin digital printing itu tidak bagus? Karena kan sebenarnya demand-nya bukan hilang, tapi sementara di stop dulu. Orang yang harusnya bisa masuk ngeprint gitu kan, berhadapan konsultasi desain jauh-jauhan 2 meter. Kemudian ya nggak bisa lah datang ke toko gitu kan. Mas lihat aja kemarin billboard ada yang pasang iklan baru nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya apa? Orang juga mikir kan siapa yang keluar ibaratnya begitu kan? Nggak aja yang ngelihat. Iya, makanya promosi itu demand-nya ketutup sementara. Sementara. Ketika orang udah mulai new normal lagi kan, udah mulai pasang billboard. Terus kemudian ada yang lari polosan aja nih, gitu kan? Oh iya, udah mulai sepedaan, lari-lari, gitu benar. Di situ bikin komunitas baru, promosi pasti ada. Mungkin ya itulah respon kita ya terhadap kejadian juga ya berpengaruh ya. Iya. Kalau ada orang yang merespon kejadian ini mungkin akhirnya mengeluh gitu ya, mengeluh kenapa begini, bisnis saya terdampak segala macam. Coba energi dia mengeluh itu dialihkan kepada memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Betul nggak sih? Iya. Nah, kira-kira demand-nya apa nih? Kira-kira orang butuhnya apa nih? Nah, dan ini salah satu pilihan lah ya. Iya. Kayak kemarin kan kayak teman saya yang di radio cukup stabil iklannya. Bahkan siaran dari rumah. Iya. Jadi sekarang udah terbuka sih. Jadi gini, kita deketin generasi, karena generasi Z yang akan menentukan ke depannya. Ya. Contoh nih ya, misalkan kalau dulu orang tua gue mau beli mobil, gue ngikutin aja dia. Oh iya, mau beli mobil dia. Gue ngikutin. Kalau sekarang orang tua nanya sama anaknya, ini mobil ini perbedaannya sama ini apa ya? Coba cari. Ini Pak, begini-begini. Akhirnya anaknya yang nentuin beli mobil, bukan bapaknya. Betul. Gitu. Makanya kita bikin produk yang mengarahnya ke generasi Z.
Gitu. Jadi produk harus mengarah ke generasi berikutnya juga gitu ya. Karena pengambil keputusan hari ini bukan lagi generasi milenial atau bapak-bapaknya, tapi anak-anaknya gitu ya. Menarik sekali. Oke. Mungkin terakhir yang bisa disampaikan nih kepada teman-teman milenial atau zilenial lah gitu ya. Nah, tips untuk bisalah survive di era ini apa dari kan udah mengalami tadi ya, udah mengalami tadi sempat nggak ada income gitu ya. Nah, apa? Ada 4 poin sebenarnya. Yang pertama teman-teman harus berusaha jujur terhadap dirinya. Kalau lu nggak punya duit ya lu ngomong terhadap diri lu sendiri aja. Kemudian jangan maksain, jangan ngutang. Iya, jangan maksain ngutang. Kemudian dari udah kejujuran itu itu kan yang pertama ya. Terus teman-teman mulai introspeksi diri. Oke, dari dalam dulu nih ya. Jujur, introspeksi diri. Terus kenapa gua kok begini aja? Nah, udah jujur, introspeksi, yang terakhir lu kembangin kreativitas lu, terus lu cari orang yang tepat. Buat kolaborasi yang terakhir. Lu nggak bisa hidup sendiri di dunia ini ya. Iya. Nggak perlu digital printing aja, apapun juga itu rumusnya. Jadi lu harus jujur terhadap diri lu sendiri, kemudian lu introspeksi diri. Yang ketiganya, terus lu kembangin kreativitasnya apa? Mau main podcast ya main podcast. Ya, mau tadi topi, mau tadi kaos, mau tadi apapun itu gitu ya. Yang terakhir lu cari orang yang tepat. Orang yang tepat tuh orang yang menjalani bisnis itu ya. Kalau lu mau jualan bebek, ya cari tukang bebek gitu. Jangan cari tukang lele. Iya. Atau kan hanya menarik sekali nih. jangan tanya orang sebelah. Nggak boleh kan sebelah segini. Oh, jadi harus tanya orang. Tanya orang sebelah bingung tanya. nanti mikirnya sebelah. Oke, menarik sekali. Terima kasih Kang Reja sudah hadir di acara Ketuk Pintu Ngopi Yuk ya. Banyak sekali yang saya dapat dari ngungkapin pikiran seorang Kang Ujang ya. Saya pun banyak terinspirasi nih. Bahkan nggak sabar rasanya ingin berkolaborasi juga nih ya. Saya punya satu produk kayak tadi ya, membership card ya, karena saya ada satu asosiasi. Membership cardnya mungkin akan dibuat brandnya kita ya, tinggal kerja sama-sama dengan bank biar bisa jadi e-tol gitu kan ya. Nah, oke. Itu bisa di branding semua, yang dari apparel, merchandise dan semuanya. Bahkan orang yang mau menikah apa segala macam ya, souvenir-souvenirnya ya, dan sangat kreatif. Ya, terima kasih sudah menyaksikan Ketuk Pintu Ngopi Yuk bersama Coach Fatwa. Nantikan terus acara kita dengan narasumber yang luar biasa. Selamat. Thank you.